Oke guys, kali ini kita akan membahas suatu tradisi yang cukup aneh di Indonesia, yaitu carok. Karena belakangan ini berita menggegerkan tentang carok beredar setelah kasus Matanjar yang tewas atas dugaan pembunuhan lewat carok. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys. Kasus Matanjar dan Materdam berawal dari cekcok adu mulut dengan Hasan Tanjung dan saudaranya. Hasan Tanjung menegur sikap Matanjar yang arogan dan meremehkan lawan bicaranya karena pada saat itu diketahui kalau mereka berdua itu sedang mengendarai sepeda motor. Ketika Hasan Tanjung menegur Matanjar yang terlalu ugal-ugalan dalam berkendara, tetapi Matanjar malah menampar dan meludahi Hasan Tanjung dan pada akhirnya menantang untuk adu carok. Alhasil karena keangkuhan Matanjar yang merasa memiliki ilmu kebal senjata tajam, dia pun menantang Hasan untuk carok. Namun pada akhirnya Tanjar sendiri tewas di tangan Hasan bersama 3 orang lainnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 12 Januari 2024. Sebenarnya apa itu carok? Carok adalah istilah yang digunakan dalam budaya Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Madura. Ini merujuk pada bentuk tradisional pertarungan jalanan atau perkelahian umum yang sering melibatkan senjata seperti parang, pisau, atau tongkat. Carok umumnya terjadi antara individu atau kelompok dan mungkin berakar dari konflik pribadi, perselisihan, dan persaingan. Penting untuk dicatat bahwa carok bukan merupakan bentuk pertarungan yang disahkan atau diorganisir. Sebaliknya itu dianggap sebagai kegiatan berbahaya dan ilegal. Konflik yang menyebabkan terjadinya carok itu selain perselisihan atas sumber daya atau mungkin permusuhan yang berkepanjangan. Jadi mungkin kalau untuk dalam beberapa suku ya, terutama di Madura, carok itu mungkin bisa dibilang salah satu solusi yang tidak membuahkan solusi, tetapi masih dipelihara karena dianggapnya itu sebagai warisan nenek moyang atau budaya yang harus dilestarikan. Padahal dalam praktiknya sendiri, carok itu sisi negatifnya sangat luar biasa ya. Selain menimbulkan kematian, carok itu juga menimbulkan rasa dendam kepada keluarganya, saudaranya, atau keturunannya. Sebagai satu contoh saja, kita punya teman Madura, dia mengatakan bahwa ada perselisihan dalam 2 keluarga ya, itu disebabkan karena perselingkuhan antara pasangan tersebut, baik itu suami dan istrinya. Dan itu diselesaikan dengan cara carok oleh suami istri yang selingkuh itu, yang mengakibatkan tewas selingkuhannya itu, yaitu laki-laki dari keluarga yang lain. Dan alhasil keluarga yang tewas itu ataupun saudaranya menaruh rasa dendam, sehingga tradisi carok itu terus turun-temurun di antara 2 keluarga tersebut tanpa ada henti-hentinya. Jadi menurut kita carok itu bisa dibilang suatu duel atau penyelesaian suatu masalah pribadi atau individu yang terkesan kolot atau primitif ya. Karena di zaman serba modern seperti ini, cara tersebut sebenarnya sudah sangat tidak manusiawi dan ya sangat melanggar HAM maupun dalam segi agama. Praktik ini umumnya dikutuk oleh pihak berwenang karena sifat kekerasannya dan potensi bahayanya. Pihak berwenang berusaha mencegah dan mengintervensi insiden seperti ini untuk menjaga keamanan masyarakat. Penting untuk memahami bahwa carok adalah fenomena budaya lokal dan tidak mewakili budaya Indonesia secara umum. Jadi pihak kepolisian sendiri sudah sangat kewalahan untuk mengatasi tradisi carok terutama di Madura. Karena himbauan polisi tentang carok yang sangat dilarang
tidak diindahkan oleh warga Madura, terutama di samping karena sudah menjadi budaya mengakar. Carok sendiri dinilai sebagai salah satu solusi terakhir bagi orang-orang Madura. Tetapi pada praktiknya, ketika ada seseorang yang tewas akibat carok, lalu diadili secara hukum oleh kepolisian setempat, itu bahkan tidak sampai 1 minggu mereka sudah keluar lagi, karena alasan yang sangat simpel, yaitu carok. Jadi carok itu seperti bisa dijadikan pembenaran oleh mereka untuk melakukan suatu pembunuhan. Padahal dalam kasus KUHP sendiri kan pembunuhan itu minimal 15 tahun penjara atau maksimal 20 tahun atau hukuman mati jika itu pembunuhan berencana. Tetapi untuk carok sendiri, pihak kepolisian sendiri masih bingung untuk mengatasi supaya tradisi carok ini benar-benar hilang dari kebiasaan terutama orang-orang Madura. Untuk asal-usulnya sendiri, carok berasal dari tradisi lokal yang telah ada selama bertahun-tahun di masyarakat Jawa Timur dan Madura. Awalnya mungkin terkait dengan pertarungan fisik untuk menyelesaikan perselisihan atau menegakkan kehormatan. Nah, seperti yang kita katakan sebelumnya, bahwa carok ini sebenarnya terjadi karena tanpa kesengajaan, alias terjadi begitu saja. Tetapi bisa menjadi suatu tradisi yang turun-temurun ya karena itu. Karena ada rasa dendam di antara kedua belah pihak yang mengakibatkan terus menurun dan bahkan ditiru oleh orang lain yang tadinya hanya ada di dua kubu, malah menyebar ke kubu-kubu yang lain, sehingga itu menjadi suatu tradisi yang umum di masyarakat Jawa Timur, terutama Madura. Dan untuk transformasi seiring waktu, carok kemungkinan mengalami transformasi, mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan dalam masyarakat dan norma-norma budaya dapat memainkan peran dalam evolusi carok. Nah, bahkan sampai sekarang isu carok itu melebar menjadi ke alasan politik dan ekonomi. Jadi penyelesaian carok sebenarnya itu suatu solusi yang sangat tidak membuahkan hasil ya, malah menambah permasalahan itu sendiri. Belakangan ini tradisi carok katanya sudah mulai menurun karena semakin berkembangnya dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama di Jawa Timur dan Madura yang mengedepankan solusi dalam hal berdiskusi dan dialog. Mungkin karena faktor dari suku luar ya, yang istilahnya lebih berpendidikan dan lebih persuasif atau mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah, sehingga tradisi carok pun terkesan cenderung untuk menurun dalam hal intensitas. Oke, mungkin segitu aja penjelasan kita tentang carok, yaitu salah satu budaya di Indonesia yang cukup unik tetapi sangat membahayakan ya. Tidak patut untuk ditiru karena itu bukan suatu solusi, melainkan hanya untuk menambah masalah saja. Bisa dikatakan duel yang konyol ya. Jadi lebih baik kalau mau duel itu tangan kosong ya. Kalau pakai senjata itu kayaknya terlalu berlebihan, apalagi kalau masalah sepele. Kebanyakan yang kita lihat ya, masalah-masalahnya itu sepele kalau untuk orang yang dicarok itu. Jadi permasalahannya itu bukan di masalah yang mereka debatkan, tetapi ada di individu mereka yang temperamental. Jadi mungkin bawaan carok itu bukan karena masalahnya yang sangat sulit untuk diselesaikan ya, tetapi masalahnya itu adalah individu mereka yang sangat temperamental atau keras kepala. Jadi kalau dikatakan ini adalah tradisi, menurut kita nggak pantas disebut sebagai tradisi, karena Indonesia bukan orang-orang pembunuh ya. Terus dikatakan ini sebagai syariat dalam agama, menegakkan kehormatan atau apapun alasannya, itu nggak bisa dibenarkan. Terutama dalam agama Islam sendiri, Rasul tidak pernah mengajarkan hal seperti ini untuk menyelesaikan masalah atau solusi.
Rasul hanya menganjurkan ketika kita melawan itu apabila kita diserang atau dianiaya, terutama agama kita. Nah itu, jika hanya masalah sepele, itu Rasul hanya menyarankan untuk diselesaikan secara diskusi atau dibawa ke hakim. Oke, jadi mungkin segitu aja penjelasan kita kali ini tentang carok. Semoga bermanfaat, semoga menambah edukasi untuk kita semua.